Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua sekarang dapat hadir di tempat yang insya Allah bermanfaat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai materi, perkenalkan dulu saya, namanya ada di sana ya, Kotimawati. Saya mengajar biologi dan saya sudah mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban ini sejak tahun 1996. Jadi kalian semua belum lahir ya. Sudah ada yang pernah ketemu dengan saya? Di mana? Di sini sekarang ini. Kayaknya saya itu sudah pernah ketemu beberapa deh dengan kalian semua. Karena kebetulan saya panitia PPDB. Jadi yang kebetulan pada saat saya piket dan itu pada saat itu kalian mendaftar pasti sudah ketemu dengan saya. Untuk tahun ajaran 2004-2005 ini saya dipercaya di bidang peningkatan mutu dan prestasi madrasah. Jadi untuk madrasah tahun ini tagline-nya adalah maju, bermutu, mendunia. Jadi kalau maju oke lah, maju, bermutu juga itu sudah sering kita lakukan. Mendunia, ini yang PR berat. Jadi prestasi kita tidak hanya di tingkat MAN, tidak hanya di tingkat kecamatan atau kabupaten atau provinsi atau nasional, tapi prestasi kita dituntut sampai mendunia. Alhamdulillah tahun kemarin sudah ada prestasi yang sudah kita capai sampai di internasional, meskipun itu Asia Tenggara, tapi itu sudah termasuk internasional. Jadi anak-anakku sekalian, selama di Madrasah Aliyah ini, kalau punya bakat, punya minat minimal, nah itu waktu untuk mengembangkannya adalah waktu di sekarang ini. Jadi kalau prestasi di MTS, di SMP itu digunakan untuk masuk ke SMA atau Madrasah Aliyah. Tapi prestasi di Madrasah Aliyah ini digunakan untuk masuk perguruan tinggi. Dan itu akan menentukan hidupmu nanti. Jadi mulai sekarang jangan masih kelas 10 nanti aja prestasinya. Tidak ada seperti itu. Jadi prestasi harus dimulai dari sekarang. Alhamdulillah di bidang prestasi ini saya membawai enter. Nah ini ya, saya juga membawai ma'had. Alhamdulillah tahun kemarin adalah rintisan ma'had dan ini adalah tahun kedua. Semoga dengan segala daya dan upaya kita akan punya ma'had yang kita impikan seperti ma'had di madrasah yang lain. Jadi kalau madrasah-madrasah yang sudah mendapatkan bantuan SBSN itu ma'hadnya sudah lantai 3. Jadi semoga kita menuju ke sana, tapi harus ada rintisan. Terima kasih pada kelas 10 yang sangat antusias dengan ma'had, sehingga santri ma'had sekarang ini ada jumlahnya 58. Unggulan ma'had kita adalah ilmu falak. Jadi kalau ingin tahu kapan gerhana, kapan tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Dzulhijjah, seperti nah itu bisa dihitung. Jadi pakai ilmu falak. Kemudian, nah ini motonya tadi direktur ketua ma'hadnya adalah Bapak Dr. Munir. Dan kemudian mungkin anak-anak yang di ma'had akan
sering berinteraksi dengan Pak Didin, Bu Munis dan Pak Sahlan gitu ya. Kemudian nah ini moto, visi dan misinya. Next. Kemudian nah selain Ma'had, saya juga koordinator dari Prodistik. Kemarin sudah diterangkan tentang Prodistik toh? Sudah memilih jurusannya? Oke. Jadi Prodistik ini adalah salah satu upaya madrasah untuk membekali siswanya jika kemungkinan terjelek tidak bisa kuliah, langsung bisa bekerja dengan bekal yang didapatkan selama di madrasah aliyah, apakah itu prodistik atau keterampilan. Tapi kalau alhamdulillah nanti kuliah, ilmu ini akan sangat bermanfaat untuk menunjang pada saat kalian kuliah. Jadi sekarang adalah era digital, yang memilih multimedia, nah ini sudah pas waktunya untuk memilih multimedia. Yang memilih tata busana itu juga nanti desainnya tidak menggunakan manual, tapi desainnya menggunakan Corel atau Photoshop. Jadi tidak ada yang terlepas dari multimedia, semuanya terhubung dengan multimedia. Otomotif itu nanti juga alat-alatnya itu juga tidak bisa terlepas dari multimedia. Hanya mungkin di ITS karena kita di multimedia ini kerjasamanya dengan ITS, maka di ITS belum ada pro otomotif ya. Jadi kalau multimedia itu prodistik, kalau tata busana itu ada pro tabus, dan ini yang untuk otomotif kita masih bekerja sama dengan BLK. Selain BLK itu juga kita bekerja sama dengan BLK itu untuk otomotif dan multimedia. Jadi di jurusan apapun di multimedia itu nanti dasarnya sama. Jadi di kelas 10 itu nanti apakah yang mengambil administrasi perkantoran atau yang mengambil desain grafis atau yang mengambil editing video, itu dasarnya sama di semester 1. Baru nanti di semester 2 silabusnya berbeda. Jadi dinikmati. Kalau di BLK kita kerjasamanya nanti magang 1 bulan di sana, biasanya itu liburan. Kemudian kalau di ITS, next. Nah ini pada saat kepala madrasah kita menandatangani MOU dengan ITS tahun 2023, sudah diperbarui di tahun 2024. Tahunannya kita mendapatkan fasilitas lomba mitra prodistik ITS itu di ITS. Nah ini lomba kita pertama ikut lomba Prokomit V13. Tahun ini berarti kita lomba mengikuti Prokomit V14. Nah karena kemarin kita baru tahun pertama, maka yang ikut semuanya adalah kelas 10. Nah sekarang tahun ini di bulan Oktober nanti instruktur akan memilih, sebagian akan di kelas 11 dan sebagian di kelas 10. Jadi jangan berkecil hati, kelas 10 berpeluang ikut lomba ya. Jadi mulai sekarang jangan aras-arasen gitu ya, jangan mager, jangan gabut. Jadi semuanya diniatkan semangat mulai sekarang. Jadi harus tancap gas. Kalau sekarang berjalan pelan, nanti temannya itu loh langsung sudah berlari. Nanti kamu akan selalu ketinggalan. Jadi lebih baik kamu sekarang berlari di saat temannya yang lain berjalan, gitu ya. Oke, selain prodistik, nah ini keterampilan. Sekali lagi ini kemarin sudah diterangkan Bu Agustini dan Bu Yuli. Next. Kemudian, nah ini kemarin sudah lihat nyata ya. Nah itu Mbak Dela kemarin ikut lomba karya ciptaan siswa tata busana. Meskipun belum mendapatkan juara, tapi kita sudah membawa Nawaman 1 Tuban. Nah yang juara itu yang pink itu ya Mbak Talita, kemarin juga juara di Nduk 10 besar itu ya, Nduk Kabupaten Tuban. Jadi sekali lagi selama di Madrasah Aliyah gali potensi sebanyak-banyaknya, ikuti event sebanyak-banyaknya. Kita enggak tahu kadang jalan hidup kita nanti kemana itu hanya karena yang kecil. Mungkin kita awalnya suka selfie,
Nah itu dikembangkan, yang suka selfie itu membuat video, editing video, atau yang lain. Jadi kesenangan hobi-hobi kecil itu mulai sekarang diopeni, dikembangkan, ya. Oke. Kemudian, nah Olimpiade kita selalu mengikuti Olimpiade Nasional yang resmi dilaksanakan oleh Kemendikbud, Olimpiade Sains Nasional OSN, dan yang diadakan oleh Kementerian Agama yang namanya KSM. Untuk dua event ini kita bekerja sama bimbingannya dengan UIN Maliki Malang dan KMNR. Ini untuk matematika, matematika nalaria. Nah ini tahun ini alhamdulillah untuk KSM kita untuk biologi dapat juara 3, ekonomi juara 2, dan matematika juara 2 sekabupaten. Nah yang maju ke provinsi adalah yang juara 1 dan juara 2. Jadi mohon doanya semoga Mbak Kartika dan Mbak Vina ini bisa berjaya di provinsi. Kemudian OSN kita juara 1 di biologi, 5 besar, kita enggak tahu poinnya ya. Jadi 5 besar biologi dan 5 besar fisika. Jadi ini kemudian, nah itu KMNR, nanti yang ikut KMNR matematika itu bimbingannya setiap Sabtu, finalnya di Jakarta, kadang enggak mesti, yang sering di Jakarta ya, ini di Ancol, biasanya juga kadang di Bandung. Jadi yang hobi matematika bisa mendaftar. Jadi kadang setelah kelas 11 itu baru kok saya enggak diajak Olimpiade ini, enggak diajak Olimpiade itu. Nah pada Matsama ini kan sudah diterangkan toh. Kemarin itu juga pada Matsama tahun kemarin saya sudah mengajak yang berminat Olimpiade apapun segera menghubungi wali kelasnya kalau enggak ketemu saya. Kalau misalnya berminat di geografi bisa menghubungi, besok ini kan sudah ada pelajaran. Nah pada saat belajar itu Bu saya kepingin ikut Olimpiade geografi, saya ingin matematika, langsung ngomong ke guru mapel. Nanti guru mapel itu akan menyeleksi, jadi ke pembinanya, pembinanya akan menyeleksi. Jadi tidak mungkin 300 atau 1000 anak itu ikut bimbingan semua, tidak mungkin. Karena selain Olimpiade ini kita juga menyediakan banyak ekskul. Jadi itu wajib ikut satu, dan itu satu itu yang benar-benar didalami. Jadi nanti kalau memang suka olahraga, suka sepak bola, ikutlah ekskul. Ada banyak prestasi yang dicetak melalui ekskul. Kalau memang suka membaca, suka belajar, suka menghitung, ikutlah Olimpiade. Jadi ada wadahnya sendiri-sendiri dan harus ditemukan mulai sekarang. Jadi sekali lagi mulai sekarang, saya itu pengennya, misalnya enggak, saya itu pengen biologi tapi nilainya pas, ikut saja. Meskipun tidak juara, paling enggak kamu ikut menaikkan pendalaman tentang biologi. Saya kepingin ikut matematika nilainya jelek, ikut. Paling enggak kamu berminat. Karena kadang yang nilainya bagus itu kalau saya tanya, kamu mau ikut biologi? Enggak, saya enggak suka biologi, enggak bisa. Jadi yang tidak suka tidak bisa dipaksa. Jadi kalau berminat, kamu misalnya, oh saya senang itu pelajarannya kok fisika, nanti ada rumus-rumusnya, ikut aja. Jadi tidak usah menunggu kalau dicari, soalnya kalau guru atau pembina itu tahunya setelah kamu ulangan, itu terlambat. Jadi kalau kamu ikut mulai sekarang, minat, dari minat, itu akan lebih baik, karena kalau minat pasti kamu akan belajar sungguh-sungguh. Atau selain yang resmi yang diadakan oleh Kementerian Agama dan Kemendikbud, kamu bisa ikut lomba mandiri. Sekarang banyak lomba online. Nah ini seperti Mbak Lili ini juara nasional biologi, Mbak Intan ini juara nasional PAI, ikut online. Itu nanti
sertifikatnya disimpan. Mbak Lili alhamdulillah bisa diterima jalur rapot, jalur prestasi dengan sertifikat nasional online. Jadi kalau KSM, OSN itu kok nembusnya susah Bu, ikut saja online, event apapun. Atau mungkin PTN itu mengadakan olimpiade seperti UNER, kalau ingin menjadi dokter, kedokteran umum UNER itu setiap tahun mengadakan lomba namanya match spin. Juara match spin pasti dapat golden ticket masuk kedokteran. Kalau kedokteran gigi ada event dentin, farmasi UNER itu ada Olfar. Kalau ingin matematika di UIN Malang ada Komet. Biologi saya lupa, tapi ada banyak event. Kamu ikut aja. Kalau sekarang ingin masuk ke UNESA, ikuti IG-nya UNESA. Kalau misalnya kamu sudah, wah saya besok kepingin ini teknik mesin ITS, nah ikuti IG-nya teknik mesin ITS. Dari situ pasti ada banyak info, sehingga siapa tahu kamu bisa mendapatkan golden ticket dari sana. Jadi sekarang enggak usum lagi pasif, nunggu nanti disuruh untuk lomba, enggak. Kamu harus jemput bola, aktif, ikuti IG-nya apa yang kamu inginkan untuk masuk. Kemudian setiap kali buka IG-nya kamu sholawati, ya Allah semoga bisa masuk, semoga bisa masuk. Doa berapa tahun kamu ya, itu nanti insya Allah diijabah oleh Allah. Jadi jangan remehkan kekuatan doa. Jadi kita tidak tahu kita mau bisa masuk ke sana itu dengan cara apa, ya. Itu kalau ingin masuk ke perguruan tinggi tertentu, atau misalnya saya ingin jadi polisi. Nah, ikuti IG-nya kepolisian ya. Saya tidak tahu IG-nya apa, tapi ikuti. Nah, dari sana pasti akan banyak pengumuman. Jadi sekarang itu siapa yang melek media itu yang menang. Nah, kalau tidak pernah ikuti media, ikutinya cuma YouTube, game aja. Nah, itu tapi nggak apa-apa. Game sekarang juga ada e-sport. Siapa tahu karena kalau kamu juara e-sport, kamu bisa masuk ke perguruan tinggi. Itu ya. Jadi semua jalur, semua bakat yang kamu miliki itu yang semula itu tenggelam ya, istilahnya tenggelam, belum muncul. Nah, sudah saatnya dimunculkan. Caranya apa? Ya itu ikut bimbingan, ikuti lomba-lomba gitu. Dengan lomba itu nanti ada pengalaman-pengalaman gitu ya. Jadi kadang siapa tahu pada saat jalur rapot nilainya sama, satunya enggak pernah ikut lomba, satunya ada sertifikat peserta. Nah, yang dipilih kamu karena kamu sudah pernah ikut lomba. Ada yang gitu kan, kita enggak tahu ya. Jadi segala usaha kita laksanakan. Oke. Selain olimpiade kita juga, saya juga ini koordinator KTI. Ini yang resmi, karya tulis ilmiah ini ada MyRes, Madrasah yang riset Supercamp. Ini yang diadakan oleh Kemenak dan sebelumnya ke Intan next. Nah, ada opsi olimpiade penulisan karya tulis ilmiah ini ya, saya kok lupa namanya ya. Ini yang diadakan oleh Kemendikbud. Jadi opsi dan OSN itu sama webnya di Puspresnas Kemendikbud. Kalau MyRes dan KSM itu beda web. Jadi kalau nggak suka lomba tapi sukanya neliti, suka nanya kayak Dora, ini apa, nah ikut di KTI. Alhamdulillah di KTI nanti ada Ibu Hendriani dan Ibu Ati untuk koordinatornya, kemudian pembinanya ada Ibu Siti Nurintan. Jadi nanti Bu Siti Nurintan insya Allah ngajar kelas 10, jadi nanti kelas 10 kalau kamu berminat untuk menulis, nah ikut bimbingan KTI. Oke, next. Ini adalah kemarin lomba MyRes kita mengirimkan 15 naskah. Alhamdulillah lolos 2 naskah, tapi berhenti di 120 nasional. Jadi pada saat diambil 30 kita sudah tidak bisa masuk. Kemudian untuk opsi
Kok KSN itu sebenarnya opsi ya. Kita ada 5, maaf itu sebetulnya bukan lomba KSN tapi opsi. Ada 5 naskah, kita ngirim 5 naskah, 5 lolos. Nah ini masih dalam tahap penelitian. Besok September itu kita presentasi. Nah kalau presentasi lolos nanti akan diundang finalnya di Maluku. Jadi sekali lagi untuk KTI ini peluangnya besar karena tim. Jadi dan waktunya tidak hanya 2 atau 3 jam. Jadi kalau Olimpiade itu lombanya kan 2 jam. Tapi kalau ini lomba karya tulis ini kan menulisnya 1 bulan, kemudian dinilai 1 bulan. Jadi kayaknya tidak terlalu terburu-buru. Oke, untuk KTI kita kerjasama dengan Cendekia Muda Indonesia. Jadi kakak-kakak ini mendampingi selama pembuatan dan penelitian KTI-nya. Oke, next. Nah ini prestasi selain prestasi di bidang akademik. Jadi selain OSN, KSM, Meires, ini Mbak Manja ini meskipun namanya Manja, tapi dia juara taekwondo. Kemudian sampai provinsi. Kemudian Mbak Lutfiatun ini sudah lulus sekarang, juara nasional lomba baca puisi sampai ke Jakarta. Kemudian untuk Mas Ray itu juara karate internasional. Mas Suryo ini juga juara karate internasional. Dengan sertifikat ini Mas Suryo bisa masuk ke teknik mesin kalau di UNESA atau teknik elektro, saya lupa. Selain prestasi siswa juga ada prestasi guru. Jadi kemarin Pak Didin itu juara MTQ ya, Qiraah untuk khusus ASN mewakili Kabupaten Tuban, dan Bu Aini juara tahfidz. Next. Selain itu juga tahfidz. Yang hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, silahkan menghubungi Bu Aini. Alhamdulillah di kelas 11 ini sudah ada yang hafal 24 juz. Jadi kalau hafal 25 juz saja, insya Allah seluruh perguruan tinggi negeri, seluruh jurusan, seluruh program bisa masuk. Jadi kedokteran UNER itu memang patokannya 30 juz. Tetapi kalau tidak ada saingannya, biasanya itu turun. 25 juz biasanya sudah bisa masuk. Ya. Jadi yang tahfidz jangan berhenti. Nah ini prestasi di tahun 2024 saja. Kalau tahun 2023 itu sekitar 60-an, baik mulai kabupaten, provinsi, nasional sampai internasional. Nah ini kita yang nasional itu yang lolos opsi, yang Meires belum saya masukkan ini. Jadi sekali lagi bersama kita harus mewujudkan tagline madrasah. Tadi apa tagline-nya? Maju, bermutu, mendunia. Ayo, kalau saya bilang madrasah bersama-sama ya. Maju, bermutu, mendunia. Oke. Madrasah. Nah, tuh. Jadi itu di tagline-nya di ini ya, harus diingat-ingat. Jadi alhamdulillah nanti bisa terwujudkan. Oh iya, yang juara robotik kemarin ini ya Mas Adib, kemudian Mas Bima itu juara JRC Jatim Robotic Competition. Itu harusnya kalau berminat itu ke Korea. Jadi yang ini kemarin Mas Satu Jombang berangkat ke Korea dengan bimbingan dari Jatim, karena kita juara Jawa Timur itu biasanya disupport oleh Kanwil. Jadi di robotik itu ada banyak cabang, codingnya atau apa ya kemarin speednya itu ya. Tapi yang besok ini di Kalimantan itu robotiknya adalah coding. Jadi yang berminat otak-atik algoritma, nah itu bisa merapat ke Budina Kamila
Saya ini lupa yang juara robotiknya belum masuk. Oh itu sudah ya. Jadi Arsafin sama Adib. Oke. Mungkin itu paparan dari saya. Sekali lagi karena bidang saya adalah untuk peningkatan mutu dan prestasi. Prestasi apapun bisa jadi juara. Beberapa tahun yang lalu Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban itu sangat disegani di bidang sepak bola dan futsal. Kemarin memang belum sampai semifinal kita sudah kalah ya. Karena itu semangat yang suka sepak bola futsal bergabung di tim futsal untuk mengembalikan kejayaan tim futsal Manesa. Basket memang kita belum bisa berbicara banyak, karena itu yang berbakat berminat di basket latihan. Basket itu enggak bisa kalau enggak tiap hari latihan. Kemudian yang dulu di MTS-nya, di SMP-nya suka baris berbaris, silakan bergabung dengan Pakura. Nanti akan diuraikan lebih lanjut oleh Bapak Fikri di eskul. Jadi sekali lagi pembinaannya itu diurusi di Wakil Kesiswaan di pembina eskul. Tetapi untuk lomba dan prestasi nanti akan saya yang koordinasi. Jadi silahkan bergabung dengan eskul apapun, bergabung dengan pilihan apapun, dan berprestasilah bergabung dengan kami. Ya, saya riskan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.